Jumpa lagi di Al-Bahmid. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai risk identification atau bagaimana caranya mengidentifikasi suatu peristiwa risiko. Jika Anda adalah karyawan di suatu perusahaan, entah itu swasta atau perusahaan BUMN atau pemerintah, dan jika Anda adalah bekerja di suatu profesi tertentu, entah itu di bank atau di perusahaan distribusi atau di perusahaan lainnya, maka kita semua akan selalu dihadapkan dengan suatu peristiwa risiko. Di pertemuan kali ini kita akan mencoba menganalisa, mengidentifikasi peristiwa risiko apa saja yang ada di lingkungan kerja kita dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Misalnya suatu perusahaan menjual produk atau jasa tertentu kepada customer-nya. Customer itu bisa saja berada di lokal area atau mungkin di luar negeri. Jika kita menjual produk dengan sistem kredit misalnya, di situ ada time of payment atau TOP. Di situ ada potensi di mana customer kita bisa saja membayar melebihi TOP yang sudah ditentukan. Akibat dia membayar melebihi TOP yang sudah ditentukan, artinya terlambat bayar, maka di situ ada potensi risiko, yaitu berupa mempengaruhi cash flow kita, mempengaruhi juga alur hulu kita, yaitu kita harus bayar juga ke vendor atau ke supplier atas barang tersebut. Bisa saja penjualan itu dilakukan dengan pihak luar negeri, dan kita sebagai perusahaan akan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang tertentu, misalnya katakanlah dolar. Maka jika dolar bergerak atau terjadi fluktuasi terhadap nilai tukar, maka otomatis ada risiko yang ditimbulkan di situ. Misalnya di sisi hulu, kita membeli barang ke vendor tertentu atau ke supplier tertentu. Nah, ketika kita menerima barang, di situ bisa saja terjadi waktu penerimaan barang itu, barang yang kita terima ternyata kurang. Bisa saja kejadian risiko ini terjadi atau ada potensi terjadinya risiko ini. Bisa saja ini terjadi karena human error. Nah, ini semua harus kita identifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita bisa gunakan 4 cara untuk mengidentifikasi suatu peristiwa risiko itu ada atau tidak di perusahaan kita. Keempat cara itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu historical analysis, yaitu melakukan analisa terhadap data atau informasi histori yang Anda punya. Data dan informasi ini bisa berasal dari pihak internal perusahaan, bisa juga berasal dari pihak eksternal perusahaan. Data bisa saja nanti Anda peroleh adalah data primer atau bisa juga data sekunder. Nah, data histori ini sangat penting. Kalau kita bicara data histori internal perusahaan, berarti seluruh data yang dimiliki perusahaan itu. Berarti alur dokumennya. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir, semua data itu harus Anda miliki. Jadi informasi dokumennya harus Anda pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi prosesnya juga harus Anda pegang. Yaitu alur proses dari hulu ke hilir. Dari supply chain management ke sales, accounting, dan kembali lagi siklusnya berputar ke SCM. Semua data ini harus kita analisa untuk menentukan identifikasi risiko atau peristiwa risiko yang kita miliki. Kita lanjut. Yang kedua, yaitu kalau Anda sudah melakukan historical data, analisa terhadap data history tadi, yang kedua bisa Anda lakukan yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan. Cara ini memang lebih lama
lebih memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih memerlukan effort karena Anda harus melakukan pengamatan secara langsung, ya, berjenjang dari hulu, dari alur proses pertama perusahaan itu sampai ke hilir, sampai keluarannya. Jadi Anda terjun langsung ke tempat, melakukan pengamatan, dan mengidentifikasi peristiwa risiko yang terjadi. Ini bisa dilakukan jika Anda paham alur proses dan juga paham alur dokumennya. Yang ketiga yaitu kita bisa melakukan benchmarking dengan perusahaan sejenis. Misalnya Anda ada di perusahaan distribusi, berarti Anda bisa melakukan benchmarking dengan perusahaan distribusi sejenis. Mungkin saja perusahaan distribusi yang lain sudah menerapkan manajemen risiko di perusahaannya. Maka potret manajemen risiko yang ada di perusahaan sejenis itu bisa Anda benchmarking dan menjadi profil risiko di perusahaan Anda. Yang keempat yaitu dengan cara expert opinion atau bertanya langsung kepada ahlinya. Yang dikatakan ahli ini orang yang memahami, mengerti alur proses dan alur dokumen yang terjadi di perusahaan Anda. Misalnya kalau Anda berbicara tentang pembelian barang, berarti umumnya di bagian purchasing atau lebih besar lagi di bagian supply chain management. Nah, jika Anda ingin menggali risiko yang ada di bagian purchasing atau SCM, maka Anda bertanya kepada si otoritas yang memegang tanggung jawab di bagian purchasing tersebut sebagai expert. Karena dia dianggap atau dipahami sebagai orang yang memahami alur proses dan juga alur dokumen yang ada di bagian tersebut. Sebaliknya, jika Anda ingin memahami risiko yang ada di sales, Anda juga harus bertanya kepada orang yang memahami tentang alur proses di sales tersebut. Jadi jelas, 4 cara ini bisa Anda gunakan, bisa digunakan 1, 2, atau keempat-empatnya untuk saling mendukung. 4 cara ini bisa jalan hanya jika ada data, informasi yang Anda punyai. Data itu bisa berupa internal dan bisa juga berupa eksternal. Dan informasi bisa berupa alur proses dan bisa juga berupa alur dokumen. Informasi juga bisa berupa informasi keuangan atau informasi non-keuangan. Jika ada yang bertanya, hasil daripada identifikasi risiko ini berupa apa? Maka hasil yang akan Anda peroleh dari identifikasi risiko adalah berupa risk register atau suatu daftar profil risiko yang Anda miliki di perusahaan Anda, mulai dari alur proses pertama di hulu sampai alur proses yang terakhir di hilir. Jika Anda sudah memiliki risk register, maka langkah Anda untuk mengelola risiko sudah Anda mulai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Please like, share, and subscribe. Thank you.